Oke, perkenalkan nama saya Putu Ardika dengan NPM 247820059 dari kelas TRI 3B. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer 2, yaitu tugas paket tracer yang berjudul Basic Switch Configuration. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk aja ke tugasnya. Di tugas ini kita diberikan topologi yaitu S1, ada switch dan juga ada PC. Ada S1 dan ada PCA yang disambungkan bukan, yang S1 tuh disambungkan oleh kabel konsol dari PCA, kemudian ada kabel straight juga, ini kabel Ethernet untuk biar bisa menggunakan internet. Kemudian di sini ada addressing table-nya di device-nya di sini udah dikasih IP-nya dan juga IPv6-nya. Oke, kita langsung masuk aja ke objektif. Di sini yang pertama kita akan ngasih kabel dan memverifikasi default switch configuration. Kemudian kita akan mengkonfigurasi basic network settingnya. Kemudian kita akan memverifikasi dan ngetes konektivitas networknya. Ada backgroundnya, kalau baca-baca aja panjang ini. Langsung ke instructionsnya aja. Di part 1 di sini katanya kita akan setup dan network topologi dan memverifikasi default switch setting. Di sini di step 1 kita akan memasang kabel network sesuai yang ditunjukkan pada topologi ini. Dari rak-nya kita akan klik dan drag ke satu dan kita akan place on the left side ini kiri berarti ya. Kemudian dari rak lagi kita akan klik dan drag PCA, taruh di kanan katanya. Oke, power on PCA katanya. Nah, kita pencet ini, hidupin dayanya. Kok mati? Oh, hidup. Mana tadi? Nah, ini connect a console cable from device PCA to switch 1 as shown in the topology. Do not connect the device PCA Ethernet cable at this time. Katanya kita suruh masang kabel konsol dulu, terus baru jangan masang kabel Ethernet dulu katanya. Masangnya itu dari PCA ke ini di belakang ya, in speaker kalau mau masang di belakang kabel konsol. Oke. Kemudian kita masuk ke step D ya. Dari desktop TPCA menggunakan terminal untuk menyambungkan switch. Oke, aduh. Terminal. Oke. No aja ya. Ada pertanyaan. Skip aja biar cepet. Nanti pertanyaan yang ini yang jawab. Oke, kita masuk ke step 2, kita akan memverifikasi default switch configuration. Oke, di sini ada penjelasan, sabar baca bentar sebentar dulu. Console connecting using terminal will place you at the user exit mode prompt on the switch. The enable command. Oke, kita enable katanya. Kemudian kita akan show running config. What is how many gigabyte, berapa banyak gigabyte interface yang switchnya punya katanya. Oke, kita enter sampai selesai dulu. Oke, di sini ada pertanyaan berapa banyak gigabit internet interface yang switchnya miliki. Di sini sih 245, 26, ada 28 gigabit internet interface-nya. Kemudian pada range berapa values shown for the VTY lines, pada range berapa katanya jumlah value range-nya. Di sini sih dari 0 sampai 4 ya ditulisnya. Kemudian kita akan examine setelah start config. Sini ada start config is not present. Di sini pertanyaan kenapa pesan ini muncul katanya, karena kita belum meng-setup config-nya atau meng-setup switch-nya, jadinya ada ini belum mulai setup gitu maksudnya, jadi ada tulisan ini gitu. Kemudian kita akan sebentar. Di mana ya tadi ya? Oh, ini. Kemudian kita akan show interface VLAN 1. Di
di sini pertanyaan apakah ada IP addressing yang ada pada VLAN 1? Di sini sih nggak ada ya. Bentar kita cek. Nggak ada di sini. Kemudian MAC address-nya itu, MAC address SPI-nya itu apa? Katanya di sini sih ini ya, yang ini nih. MAC address-nya 0060 itu is the interface up. Kalau di sini sih tulisannya line protocol is down. Kemudian kita lanjut. Bukan. Oh ya bener kok. Kita lanjut ke show IP in VLAN 1. Di sini mana sih tulisan tadi sih? Aduh. Output UC VLAN 1 administratif down katanya. Adminnya itu jatuh down katanya. Line protocol is down karena protocol is processing disable. Okay, connect Ethernet cable from VCA to gigabit Ethernet on the switch. Allow time apa nih katanya? Allow time for the switch and PC to negotiate the duplex and speed parameter measurement IP. Oke, langsung kita suruh ngomongin Ethernet kabel katanya. Kalau di sini sih dari VCA itu ke kabel fast Ethernet 0 fast Ethernet 0/0 0/0. Okay. What output do you see? Oke, kita cek lagi. Oke. Kita cek show version. Kemudian di sini kita akan mengexamine itu Cisco. How is Cisco iOS switch running? Apa sih? Bentar. What is the Cisco iOS version that switch is running? Katanya versi berapa? 1.3.2. Kemudian what is Cisco? What is the system image file name? Ini namanya K3K underscore CAA universal K9. Kemudian what is the base Ethernet MAC address of this switch? Mana ya? What is the Ethernet? Ini mungkin ya. Yang mana sih? Oh, ada di sini. What is the base Ethernet MAC address of this switch? Mungkin ini ya, karena di sini nggak ada tulisan Ethernet. Base Ethernet MAC address of this switch. Oh, ya itulah pokoknya. Oke, kita lanjut ke switch interface Gig 106. Di sini ada is interface up itu up or down. Di sini sih tulisannya interface is up dan protocol is up connected. Di sini pertanyaan lagi, what event would make an interface go down? Apa yang membuat interface-nya bisa down katanya itu mungkin karena ini ya belum disambungin kabel Ethernet tadi. Soalnya tadi pas sebelum disambungin kabel Ethernet itu interface-nya yang kita cek itu semuanya down semua. Terusan kemudian pas setelah kita sambungin kabel Ethernet itu bisa up semua interface-nya. Jadi kemungkinan gara-gara belum sambung kabel Ethernet interface-nya bisa go down. Kemudian what is the MAC address of the interface? Ini bisa dilihat nih yang 00CC nyampe ini 6 nih. Kemudian what is the speed and duplex setting of the interface? Mana ya itu ya? Ini mungkin ya, yang ini nih tuh. Bukan ini nih. Ini 100 Mbps. Oke. Kita yang kayak sekarang show VLAN 1. VLAN aja deh, bukan VLAN. What is the name of VLAN 1? Namanya masih default di sini, belum dikasih nama. Which port are in VLAN 1? Ini sih banyak nih, gigabit 1 sampai 101 sampai 114. Jadi yang 28 itu ya masuknya ke VLAN 1 semua. Is the VLAN 1 aktif katanya? Ya, di sini statusnya sih aktif. What type of VLAN 1 is what type of VLAN is default VLAN 1? Ya itulah pokoknya.
tabnya itu enet. Udah langsung aja kita ke part 2 ya, biar lama-lama lagi. Di part 2 ini kemudian kita akan mengkonfigurasi basic setting for the switch and PC. Oke, copy the following. Oke, sebelum itu kita masuk ke konfigurasi terminal dulu. Configuration terminal maksudnya. Kemudian baru kita bisa mengkonfigurasi ya step-step yang ada di sini. Kita ikutin aja stepnya, no IP, domain, lookup. Oke, kemudian kita hostname-nya kita ganti, hostname 1. Kemudian service password, service password encryption. Sebentar. Ini kok ada service password encryption? Bentar, mungkin kita masukin passwordnya dulu di sini. Enable password Cisco. Nah, masuk bener berarti ya tadi ya. Service. Oke, kemudian kita enable secretnya namanya class. Kemudian kita masukin banner MOTD-nya. Login dulu nggak sih? Bukan. No, shutdown bukan sih. Oh enggak, bukan di sini berarti ya. Berarti di interface ntar kalau mau login sama shutdown. Kita ganti banner MOTD-nya. Ini ya tulisannya yang di unauthorized access is strictly prohibited. Kita copy paste aja biar cepet ya. Hilang. Copy, paste. Oke. Di sini kita lanjut ke step B. Set the SVI IP address of the switch katanya. Sebentar baca bentar ya. Oh, katanya sebelum kita bisa nge-remote VCA, kita harus memberikan switchnya itu IP address. Oh, kita menggunakan VLAN 99 katanya untuk memanage-nya. Next step is IP address. Oh, ini IP address-nya with the subnet ini ada internal virtual. Oke, bentar. Oh iya bener nih. Console for access should also be restricted with a password. Cisco katanya passwordnya. Bentar, civils. Kita langsung line con 0 aja kalau line con 0. Oke, login synchronous. Why is apa nih? Why is the login command required? Ntar langsung aja lah ya. Oh, di sini kita ngecek nih. Oke, ini baru belum semua sih. Jadi kita akan konfigurasi sendiri ya tanpa ini. Kayaknya udah selesai tadi perintah tentangnya. Kalau di yang step part 3 ini kita cuma verifikasi network test network konektivitasnya karena kita belum 100%, jadi mungkin itu belum bisa terconnect networknya, jadi kita setting dulu, kita cek resultnya apa aja yang diperlukan di sini. PCA, default gateway, default IPv6 belum tuh. Oke, kita coba PCA, kita masukin dulu lupa di sini tiba-tiba PCA, kita IP configuration static 19 berapa tuh 192.168.1.2. Oke, udah. IPv6 nya 2000. Aduh, ini copy aja ya. Kelas 64.
yang default gateway-nya itu FE 80 bagi 2, 80 bagi 2. Oke, benar berarti ya. Kita cek results-nya. Kok belum? Bener kan? Oke, kita kayak satu aja dulu ya, login password. Bentar. Oke, kita lanjut. Ternyata tadi salah. Tadi saya masukinnya IP switch 1, jadi nggak mau dia. Oke, kita ulangin aja. 168.1.10. Enter. Nah, jadi 48 dia. Kemudian kita ini subnet masnya, default gateway-nya. Oke, kita cek lagi compression-nya. Default gateway, default gateway belum kasih. Bukan deh, salah. Bentar. Ini FE 80 bagi 1. Oke, benar. Kita cek lagi results-nya. Ini bisa default gateway-nya belum, kita tinggalkan dulu, kita masuk ke S1, kita console line. Berarti kita harus login ke konsol line 0-nya dulu lagi. Tadi kita belum login sama apa sih namanya tadi, bentar cek dulu. Login password. Oke. Line console 0. Kita sudah exit. Passwordnya Cisco. Login. Exit. Oke, kita cek lagi assessment-nya. Kemudian, nah itu udah semua, ada konfigurasi ininya. Kemudian kita di ports ini, di VLAN 99-nya kita akan konfigurasi lagi. Ada IP address, kemudian inilah segala macam ini kita masukin. Oke. Kita interface VLAN. Oke, di sini kita bisa lihat VLAN 99-nya, IP address-nya itu di sini. IP 92.168.255.255.255.0. Kemudian IPv6 address, copy aja ya biar nggak panjang, biar nggak typo. Paste, terus kan kita pastikan ininya nggak ada spasi belakangnya. Kemudian ada link lokalnya juga kita kasih. FE 80 bagi 2 link lokal. Oke, udah. Kan udah ini link lokalnya. IPv6 link lokal. Kemudian kita masuk ke VTY line. Enggak, kita kasih IP roots VTY lines dulu aja deh. Bentar. Oke, lanjut. Di sini link local address. Oke, udah kita. IPv6 address
FE 80. Kok itu FE 80 ya tadi? Bagi 2 link lokal. Oke, udah kita shutdown, exit. Oke, udah kita udah menyelesaikan yang di VLAN port VLAN 99. Kemudian kita masuk ke rootsnya, ke routernya. Nah, di router ini IP-nya itu bisa kita cek di instruksinya tadi di step 3 atau kalau nggak salah tadi ya. Step 2 di sini konfigurasi IP address on PCA katanya. Di sini kita akan memasukkan 192.168.1.1 dan FE80 untuk mensimulasikan router yang akan menyambungkan ke S1-nya katanya. Itu dia cuma fungsinya supaya mensimulasikan router doang, karena di sini kita nggak menggunakan router. Itu kita kasih ini apa? IP address 192.168.1.1. Sabar sebentar, lupa kodenya. Oke, IP default gateway ternyata. IP default. Ini kan tulisannya 92.168. Oke, benar. Kemudian IP V6, bentar. Oke, lanjut, udah itu. Kemudian kita cek assessment itemsnya lagi. Di sini line VTY. Di sini ternyata belum terchecklist ya. Ntar kita coba cek lagi. Kemudian di file VTY lines 14-nya kita masuk ke sini sekarang. Oke, line VTY. Ini benar nggak sih katanya? Oke, benar. Di sini kita cuma kasih password Cisco login exit. Oke, udah completion 92. Kemudian di sini di PCA belum saya kasih network tadi. Networknya itu ya sama kayak tadi. Default gateway-nya default gateway dari yang tadi kita kasih 192.168.1. 192.168.1. Nah, udah 96% completion gateway-nya, completion itemnya. Nah, udah di sini cuman roots-nya doang yang belum terchecklist. Padahal tadi kan kita udah kasih IP default gateway-nya. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu di terminal lagi. Kita cek show exit. Oke, kita cek dulu sebentar. Nah, oke, di sini kita cek. Di sini kita udah memasukkan secretnya dan udah kita encrypt juga tadi, secret juga passwordnya di sini lebih aman. Kemudian IP V6-nya juga udah udah di setting, domain lookup-nya juga udah. Kemudian di sini kita cek. Nah, interface VLAN-nya ini, VLAN-nya udah kita konfigurasi juga tadi. Ini IP fix address-nya udah kita masukin, IP address-nya udah kita masukin, subnet juga masukin. Nah, di sini IP default gateway-nya udah ada nih 192.168.1.1 seperti yang tadi kita masukin. Nah, namun di sini tuh dia belum terchecklist, nggak tahu ya kenapa, mungkin ada bug atau gimana. Tapi di sini sebenarnya udah dimasukin tadi IP-nya. Pada remote ID-nya juga udah. Oh, ini ada CC. Line console 0-nya juga udah. Nah, di setting VTY 04-nya juga udah. Password login VTY 14-nya juga udah. Oke, jadi di sini completion-nya 96% karena mungkin ngebug gitu ya assessment-nya tadi itu ya, assessment itemsnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tugas dari saya Kiri. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.